Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas ya terkait dengan teori dan model strategi manajemen sumber daya manusia. Pada bagian ketiga ini kita akan bahas beberapa model ya, mulai dari model Harvard, kemudian model Michigan, model RPV, dan yang terakhir adalah model URI. Masing-masing model ini mempunyai fokus, keterbatasan, juga kelebihannya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Untuk itu, mari kita ikuti. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan bagian ketiga ya, yaitu tentang teori dan model strategi manajemen sumber daya manusia. Minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan bagian kedua, yaitu terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi strategi sumber daya manusia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kerangka teori dan modelnya ya. Seperti kita tahu bahwa manajemen sumber daya manusia strategis itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, melainkan didasari oleh berbagai teori dan model yang membantu organisasi memahami keterkaitan antara strategi bisnis dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi bahwa strategi manajemen sumber daya manusia ini tidak berdiri sendiri tapi didukung oleh teori dan model ya untuk bagaimana keterkaitan antara strategi bisnis dengan pengelolaan sumber daya manusia. Model-model ini ya memberikan kerangka berpikir tentang bagaimana SDM dapat diintegrasikan ke dalam strategi organisasi ya, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. Ada beberapa model ya terkait dengan strategi manajemen SDM ini ya. Yang pertama itu adalah model Harvard ya. Jadi model Harvard ini ya adalah model merupakan salah satu pendekatan ya paling berpengaruh dalam manajemen SDM strategis ya. Jadi ini model yang berpengaruh ya terhadap pengembangan pendekatan sumber daya manajemen yang strategis ya. Diperkenalkan oleh Michael Beer ya dan kawan-kawan pada tahun 1984 ya. Model ini menekankan bahwa pengelolaan SDM harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder ya dan berorientasi pada keseimbangan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan karyawan. Jadi bahwa model ini itu menekankan pada pengembangan kepentingan stakeholder. Seperti kita tahu bahwa stakeholder itu adalah ya individu atau organisasi yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi. Kalau kita lihat ya komponen utama model Harvard ya ada 5 komponen ya yang terkait dengan komponen utama model Harvard. Yang pertama itu terkait dengan stakeholder interest ya, yang mencakup pemilik ya, kemudian manajer, para karyawan, pemerintah dan masyarakat ya. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa stakeholder adalah individu atau organisasi yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Maka dalam hal ini stakeholder itu bukan hanya pemegang saham tetapi seluruh ya individu atau organisasi yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Contoh misalkan karyawan. Karyawan dalam hal ini ya, dia bisa mempengaruhi perusahaan dan perusahaan pun bisa mempengaruhi karyawan ya terkait dengan peraturan tenaga kerja ya, peraturan yang dibuat oleh pihak perusahaan dan seterusnya ya. Kemudian pemerintah juga dalam hal ini organisasi yang bisa mempengaruhi perusahaan ya. Salah satunya misalkan dengan peraturan perundang-undangan ya yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perusahaan mulai dari pembayaran gaji ya, atau kompensasi, kemudian juga peraturan terkait dengan pembayaran upah dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ya komponen kedua terkait dengan model Harvard ini adalah situasional faktor ya, yaitu faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebijakan SDM ya. Salah satunya bisa teknologi ya, kemudian pasar tenaga kerja, ya, hukum dan budaya organisasi ya. Jadi ada faktor internal yang bisa mempengaruhi yaitu faktor dari dalam ya. Salah satunya misalkan terkait dengan kebutuhan karyawan baru misalkan ya. Pihak perusahaan ya menentukan untuk merekrut karyawan baru melalui orang-orang dalam. Misalkan karyawan yang berprestasi, kemudian juga kerjanya misalkan sudah di atas 10 tahun, maka diperbolehkan untuk mereferensikan orang ya untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini faktor itu. Begitu pula faktor eksternal ya, termasuk bursa tenaga kerja ya dan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini ya. Kemudian komponen yang ketiga ya terkait dengan
pilihan kebijakan Human Resource Management ya, artinya kebijakan SDM terkait dengan rekrutmen ya, kemudian pelatihan, penilaian kinerja dan kompensasi. Ya, jadi kebijakan-kebijakan rekrutmen itu ya bergantung dari kebijakan di salah satu perusahaan ya terkait dengan misalkan untuk menentukan karyawan di bagian tertentu mungkin berbeda dengan bagian lain. Contoh misalkan untuk staff ya, proses rekrutmennya itu akan berbeda dengan misalkan proses rekrutmen terkait dengan tenaga keamanan ya, atau misalkan juga ada standarisasi terkait dengan rekrutmen untuk orang-orang yang akan menempati posisi-posisi misalkan di level manajer dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang keempat ya, ada yang disebut dengan komponen utama yang keempat itu adalah human resource outcome ya, mencakup tentang komitmen ya, kemudian kompetensi ya, kemudian juga ada misalkan efisiensi cost ya, dan terkait dengan perilaku seseorang, terkait dengan misalkan perasaan, perilaku ya, yang bisa meningkatkan atau bisa berpengaruh terhadap kinerja orang tersebut ya. Nah, kemudian yang kelima ya, komponen utama model Harvard ini ya, yaitu tentang long term konsekuensi ya, yaitu dampak jangka panjang terhadap individu ya, organisasi dan masyarakat. Jadi pihak manajemen pun ya harus berpikir bagaimana caranya nanti pada saat merekrut karyawan baru itu ya terkait dengan pengembangan jangka panjang ya, melalui misalkan diberikan kesempatan untuk upgrade ya melalui pelatihan-pelatihan atau studi lanjut, dan termasuk juga organisasi ya, bagaimana nanti organisasi tersebut atau perusahaan tersebut bisa mengembangkan produksinya atau bisa mengembangkan manajemen eh, perusahaannya untuk bisa ekspansi misalkan ya, terkait dengan strategi bisnis dan strategi perusahaannya. Kalau kita tahu bahwa strategi bisnis itu adalah terkait dengan strategi jangka pendek ya, terkait dengan bagaimana perusahaan bisa mengoptimalkan produknya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, misalkan melalui pembelian yang banyak. Nah, kalau strategi perusahaan, biasanya perusahaan berpikir bagaimana caranya produk ini misalkan bisa masuk ke pasar internasional ya, atau misalkan ekspansi perusahaan, membuat pabrik baru dan seterusnya, termasuk memberdayakan masyarakat di sekitar ya. Nah, ini ya terkait dengan lima komponen utama menurut model Harvard. Yang berikut ya, model kedua yaitu model Michigan ya. Model Michigan ini ya, model Michigan diperkenalkan oleh Pombrand, Tiki, dan Devana ya pada tahun 1984 ya. Model ini disebut juga sebagai model matching model ya, kesesuaian model ya, karena menekankan pentingnya keselarasan ya antara strategi bisnis dengan kebijakan SDM ya. Jadi model ini ya mementingkan antara bagaimana strategi bisnis itu bisa berjalan dengan kebijakan SDM. Nah, kalau kita lihat ya, elemen utama dari model Michigan ini ya, yang pertama itu adalah seleksi ya, atau selection ya, yaitu bagaimana memilih karyawan yang tepat untuk kebutuhan organisasi. Ya, mulai dari proses rekrutmen ya, ada standarisasi terkait dengan misalkan seleksi berkas ya, kemudian juga ada misalkan tes tertulis terkait dengan akademik ya, potensi akademik ya, ada psikotes, kemudian ada wawancara, kemudian juga ada kesehatan dan seterusnya. Ini untuk memilih bahwa karyawan yang betul-betul nanti akan bekerja di perusahaan atau di organisasi Anda itu adalah betul-betul karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua performance, yaitu memastikan karyawan bekerja sesuai dengan target. Ya. Jadi bagaimana caranya organisasi atau perusahaan ini ya bisa memastikan orang yang tepat ya, orang yang dipekerjakan itu bisa diukur melalui capaian-capaian ya. Ada target-target yang harus dicapai ya. Nah, ini performan ini harus dipastikan pada saat juga nanti rekrutmen di awal ya. Nah, kemudian appraisal yaitu menilai kinerja secara objektif. Bagaimana nanti organisasi bisa menilai kinerja karyawan tersebut secara objektif ya. Ini ada tipe di poin keempat. Di poin keempat itu model Michigan ini ya, elemen utamanya yaitu reward, yaitu memberikan penghargaan yang sepadan dengan kinerja. Artinya bahwa apabila karyawan tersebut bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh organisasi atau oleh perusahaan, maka harus ada sesuatu yang disampaikan ya.
Reward ini bukan hanya bentuk kompensasi dalam bentuk uang ya, tapi dia juga bisa dalam bentuk intangible ya. Jadi kalau tangible mungkin kompensasi dalam bentuk bonus, insentif dan seterusnya. Intangible juga bisa diberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan yang sudah mencapai target. Salah satunya misalkan memberikan penghargaan dalam bentuk misalkan sertifikat ya, kemudian penghargaan lain misalkan dalam bentuk memberikan bonus jalan-jalan dan seterusnya. Jadi model Michigan ini ya, dia bersifat lebih hard human resource management ya, karena menempatkan karyawan terutama sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi ya. Model yang berikut yaitu model ketiga yaitu terkait dengan resources based view atau RBV ya. Teori resource based view ini ya menekankan bahwa keunggulan kompetitif organisasi itu ya ditentukan oleh sumber daya internal yang dimiliki termasuk SDM. Jadi suatu organisasi itu dianggap unggul ya salah satunya adalah karena memiliki keunggulan SDM ya. Kalau kita tahu bahwa dulu ya bahwa perusahaan yang dianggap unggul itu atau organisasi yang dianggap unggul itu yang pertama terkait dengan misalkan keunggulan finansial ya, keunggulan keuangan ya, kemudian fasilitas fisik ya, kemudian juga bagaimana perusahaan tersebut bisa memproduksi barang yang different, yang berbeda. Tetapi sekarang ya, salah satu keunggulan internal juga termasuk adalah salah satunya memiliki SDM yang unggul ya. Ini merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, yang berikutnya ya, eh, kita lihat bahwa menurut teori ini ya, SDM dapat menjadi unggul ya, atau SDM menjadi keunggulan kompetitif ya, apabila memiliki karakteristik yang ada di bawah ini ya. Salah satunya misalkan perusahaan atau organisasi dianggap unggul dari sisi keunggulan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah valuable ya. Valuable itu adalah memberi kontribusi nyata pada pencapaian tujuan organisasi. Bagaimana para pekerja atau sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut ya bisa berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Ya. Nah ini salah satu karakteristik ya apabila SDM itu dianggap unggul, mempunyai keunggulan yang bersaing, keunggulan kompetitif. Yang kedua ya rare, yaitu tenaga kerja tersebut memiliki keterampilan ya atau kompetensi yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Jadi para pekerja atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut memiliki kompetensi yang jarang dimiliki oleh orang lain ya atau organisasi lain. Kemudian yang ketiga inimitable ya, sulit ditiru oleh pesaing. Ya. Jadi ada beberapa pekerja yang memang memiliki keahlian khusus, different dan tidak bisa ditiru ya. Nah, ini merupakan salah satu karakteristik keunggulan bahwa SDM yang ada di organisasi tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Nah, kemudian yang keempat non substitutable ya, yaitu tidak ada atau tidak bisa digantikan oleh sumber daya lain. Jadi sumber daya tersebut langka. Nah, ini karakteristik yang apabila perusahaan tersebut dianggap unggul dalam kaitan terkait dengan keunggulan kompetitif yang terkait dengan sumber daya manusia. Model yang ketiga ini ya menekankan bahwa RBP ini mendasari pentingnya investasi pada pengembangan kompetensi ya, kapabilitas dan kreativitas SDM karena hal tersebut akan menjadi sumber keunggulan yang berkelanjutan. Dan yang keempat ya, model teori terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ini adalah model URIC ya, Human Resource Business Partner Model ya. Ini dikemukakan oleh Deb Ulrich yang memperkenalkan bahwa konsep human resource business partner yang menekankan bahwa human resource ini harus berperan strategis ya dalam organisasi bukan hanya sebatas kegiatan administratif ya. Nah, empat peran human resource menurut Ulrich ini ya yang pertama itu terkait dengan strategi partner ya bahwa sumber daya manusia ini harus menyelaraskan kebijakan SDM dengan strategi bisnis ya. Jadi untuk mencapai suatu keuntungan bisnis melalui strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan maka harus didukung oleh kebijakan SDM yang unggul ya. Kalau SDM-nya unggul maka untuk mengembangkan strategi bisnis itu akan tercapai.
Kemudian yang kedua administratif expert ya, yaitu memastikan bahwa proses human resource efisien dan berbasis teknologi, bahwa administrasi expert ini harus didukung oleh teknologi agar setiap pekerjaan atau setiap kegiatan administrasi itu berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang keempat adalah employee champion ya, yaitu memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan kesejahteraan karyawan ya. Kenapa? Karena karyawan yang unggul, karyawan yang produktif itu kalau didukung oleh penghargaan dari perusahaan ya. Jadi kesejahteraannya harus diperhatikan, kemudian tingkat kebutuhan ya, penghargaan dan seterusnya. Apabila karyawan itu merasa terpuaskan, maka dia akan produktif ya. Kemudian yang keempat adalah change agent, yaitu menjadi motor penggerak perubahan organisasi. Bagaimana sumber daya manusia ini bisa menjadi motor penggerak untuk organisasi itu bisa berkembang maju menghadapi tantangan zaman. Nah, model URIK ini sangat populer di era modern ya, karena menempatkan human resource sebagai mitra bisnis yang strategis ya. Konsep ini banyak diadopsi oleh perusahaan global maupun nasional saat ini. Jadi konsep URIK ini ya, ini yang sekarang ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang berskala internasional atau nasional. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini ya. Jadi ada teori dan model yang terkait dengan strategi pengembangan sumber daya manusia ya, mulai dari model tempat ya, kemudian juga ada model Michigan ya, kemudian yang ketiga tadi ada model BRV ya, dan yang terakhir ada model URIC. Nah, masing-masing teori dan model ini memiliki kelebihan dan keterbatasan ya. Untuk itu maka nanti kita akan coba melihat dari mana sisi kelebihan dan dari mana juga sisi keterbatasannya. Baik, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari ya terkait dengan perbandingan model-model yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari model Harvard, kemudian Michigan, RLB dan seterusnya. Fokus utamanya pada kegiatan apa, kemudian kelebihan dan keterbatasannya. Untuk perbandingan model-model strategis SDM ini ya, sudah bisa dilihat ya melalui tabel ini ya. Jadi ada fokus utama untuk model Harvard, ya, kemudian Michigan, RBP dan URIC ini. Kemudian juga ada kelebihan dan keterbatasannya. Ya. Silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah teori dan model strategi SDM memberikan landasan konseptual yang kuat ya untuk memahami bagaimana peran SDM dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga organisasi perlu mengadaptasi dan mengkombinasikan sesuai kebutuhan dan konteks bisnis saat ini ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.